sahabat SRC di seluruh Indonesia, apa kabar? Semoga sahabat SRC semua dalam keadaan yang sehat dan bahagia selalu. Senang banget karena hari ini kita bisa berkumpul kembali di hari ini di acara kelas online SRC episode kelima. Nah sahabat SRC, seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang, maka saya mau memperkenalkan diri dulu. Nama saya Musikana Garikinanti, saya dari Commercial Brand Eksekutif SRC yang akan memandu acara kelas online SRC hari ini. Sahabat SRC, sebelumnya saya mau ucapkan terima kasih kepada Aqua, BRI, dan juga Pojok Bayar yang telah mendukung acara kelas online SRC episode kelima ini. Seperti biasa sahabat SRC, sebelum kita memulai kelas online, yuk kita ketahui dulu apa aja sih peraturan selama kelas online berlangsung. Yang pertama, peserta tidak diperkenankan melakukan pengambilan gambar ataupun foto terkait konten acara selama mengikuti kelas online ini. Yang kedua, peserta tidak diperkenankan melakukan rekaman kembali atau video recording selama mengikuti acara kelas online ini. Nah, sahabat SRC, selain mengetahui peraturan acara hari ini, saya juga punya tips and tricks nih untuk semakin bisa menikmati acara kelas online hari ini. Yang pertama, yuk semuanya ganti baju dulu, pakai baju SRC biar lebih kece. Yang kedua, jangan lupa Bapak Ibu, kuota internetnya disiapin dulu yang cukup. Nah, beli pulsanya jangan lupa di pojok bayar. Lalu baterai ponsel juga jangan lupa sahabat SRC diisi yang penuh. Dan pastikan posisi sahabat SRC semua di rumah nyaman dalam menyaksikan kelas online ini. Dan yang paling penting, jangan lupa siapkan catatan Anda karena kita nanti bakalan dapat tips and tricks dalam mengembangkan bisnis kita dari narasumber-narasumber. Jadi jangan lupa dicatat semua ya sahabat SRC. Oke sahabat SRC, biar semakin semangat nih sebelum kita mulai belajar bersama, yuk kita saksikan video bersama SRC Dekat Berdampak. Selamat menyaksikan. Dapatkah mereka yang kecil menggerakkan sebuah perubahan besar? Dari mereka yang sederhana, yang sehari-hari dapat kita temui, yang keberadaannya nyata dan dekat di sekitar kita. Jawabannya bisa. Malah seringkali mereka-mereka inilah yang jadi lebih gigih. Dengan lebih dari 3,6 juta toko yang tersebar di seluruh penjuru Indonesia, terus maju mengarungi tahun demi tahun. Berinovasi agar dapat bertahan dan bertumbuh di tengah persaingan. Yang walau kecil, diam-diam tanpa lelah, menjadi sandaran bagi lebih dari 6 juta keluarga yang terus berjuang untuk hidup yang lebih baik. Menyimpan kenangan termanis dari masa lalu agar dapat hadir di tengah kita, turun-temurun dan tak lekang oleh waktu. Membawa kehangatan dari satu orang ke ratusan juta orang lainnya. Pakai kantong plastik? Pakai. Membawa ketulusan ke setiap rumah. Kami SRC menyaksikan semuanya. Setiap impian mereka untuk terus membantu sesama menjadi bagian dalam UMKM. Menyumbang 57,8% PDB Indonesia sebagai bukti kerja keras untuk meraih mimpi mereka. Meneguhkan kami untuk terus mendukung toko-toko kelontong Indonesia menjadi penggerak roda perekonomian bangsa. Mari bersama dukung mimpi dan harapan mereka dengan berbelanja di toko kelontong yang dekat dan selalu memberi dampak baik di sekitar kita. Pak Haji. Abi, berangkat kuliah, Abi? Iya Pak, berangkat kuliah dulu. Hati ya. Yup, itu
Itu dia tadi sahabat SRC, video dekat berdampak kita, toko kelontong dekat rumah beri dampak untuk semua. Sahabat SRC di rumah semua harus bangga karena telah menjadi bagian besar yang membantu perekonomian negara kita Indonesia. Sahabat SRC, saya mau ngingetin nih semuanya untuk jangan lupa follow semua akun media sosial SRC yang ada di bawah ini. Nah, yuk mulai follow, like, share, comments, dan berbagi cerita ke keluarga besar sahabat SRC di seluruh Indonesia. Sahabat SRC, sebelum kita memulai kelas online SRC hari ini, mari kita dengar kata sambutan dari Bapak Muhammad Arsyad Rashid selaku Komisaris PT SRC Indonesia 9. Silakan Pak Arsyad Rashid. Selamat sore Bapak, Ibu, sahabat SRC di seluruh Indonesia. Semoga Bapak, Ibu semua dan keluarga dalam keadaan baik dan sehat. Sebuah pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Arsyad, Komisaris PT SRC IS. Pada kesempatan ini, kita berkumpul untuk belajar bersama melalui platform edukasi digital SRC, yaitu kelas online, di mana ini merupakan kelas online kelima yang sudah dilaksanakan. Karena tingginya kebutuhan Bapak Ibu sahabat SRC untuk terus belajar, hal baru membuat kami berupaya untuk membuat kelas online lebih rutin diadakan, yakni setiap bulan. Hal ini juga merupakan salah satu bentuk komitmen kami dalam pengembangan 130.000 toko kelontong masa kini di seluruh Indonesia. Seperti yang kita ketahui bersama, dari awal tahun lalu sampai tahun ini, kita semua sedang dihadapkan dengan masa yang cukup sulit karena pandemi ini. Ditambah lagi adanya perubahan kebiasaan baru dan dampak dari perkembangan teknologi digital yang begitu cepat. Hal tersebut tentunya membuat perilaku konsumen juga berubah mengikuti perubahan yang terjadi. Dampaknya juga terasa di berbagai sektor, mulai dari keuangan, pariwisata, edukasi, dan sektor lainnya. Contoh sederhana kebiasaan baru adalah bekerja dari rumah, sekolah daring, lebih sering belanja online, dan timbulnya kebutuhan yang tinggi untuk jasa pengiriman. Kebiasaan baru tersebut juga membuat pola konsumsi pun berubah, seperti meningkatnya kebutuhan akan data pulsa, paket data, listrik, bahkan pengeluaran baru lainnya yang sebelumnya dirasa tidak perlu, seperti hobi yang muncul saat masa pandemik ini. Hal ini menyebabkan timbulnya peluang baru dalam berbisnis. Kebutuhan akan koneksi internet yang murah, cepat, dan mudah didapatkan. Kebutuhan untuk layanan pengiriman yang murah, cepat, dan aman. Sampai dengan kebutuhan wisata virtual dengan memanfaatkan teknologi dan masih banyak lagi hal lainnya. Untuk itu, kita harus menyikapi kebutuhan baru ini sebagai peluang bisnis. Ketahui kebutuhannya dan cari celahnya untuk para keuntungan. Sehingga beradaptasi dan belajar menjadi semakin penting untuk menangkap peluang yang terus berubah saat ini. Untuk itu, kelas online SRC kali ini hadir dengan tema mendorong bisnis toko kelontong dengan kecerdasan, pengelolaan keuangan, dan digitalisasi. Dengan adanya platform edukasi digital kelas online, membuat kita semua mulai membuka diri dengan pengetahuan baru. SRC sebagai komunitas toko kelontong masa kini yang terbesar di Indonesia harus bisa manfaatkan
seperti jaring ini untuk saling belajar, saling berkomunikasi, dan saling memberikan dampak kepada sesama SRC dan juga lingkungan sekitar. SRC juga terus beradaptasi mengikuti perubahan yang ada. Pojok bayar contohnya, yang merupakan inovasi dalam proses pembelian pulsa, token listrik, air, bahkan voucher game. Pojok bayar merupakan salah satu alat yang bisa dan harus kita manfaatkan dengan baik sebagai toko kelontong serba ada. Selain penggunaannya yang cukup mudah, aplikasi ini juga merupakan salah satu cara untuk bisa meraih peluang dari kebiasaan baru masyarakat, di mana meningkatnya permintaan akan pulsa, paket, dan token listrik yang meningkat. Selain itu, SRC juga bisa mengelola dan mengetahui jumlah transaksi keuntungan bulanan, mingguan, bahkan harian dengan aplikasi Ayo Kasir. Belum lagi dengan mengaktifkan aplikasi tersebut, SRC juga menjadi bisa mengelola pelanggannya melalui fitur langganan, misalnya dengan membuat promo mandiri atau berinteraksi dengan langganan melalui fitur chat. Ditambah lagi, jika toko kita mengalami keterbatasan modal, SRC juga memiliki kesempatan untuk mengajukan program dari Kemenko Perekonomian untuk pinjaman KUR atau dengan pojok modal SRC. Menarik bukan? Secara infrastruktur kita sudah siap. Jadi saatnya kita melangkah untuk segera mengambil peluang sebesar-besarnya dari kebiasaan baru ini. Jangan tunggu lama, ayo segera manfaatkan peluang tersebut. Pada edisi kelas online kelima ini, saya berharap Bapak Ibu, sahabat SRC dapat memanfaatkan ilmu yang akan dipaparkan oleh narasumber dengan baik dan segera memanfaatkan peluang yang ada. Terima kasih Bapak Ibu, bersama SRC dekat berdampak. Terima kasih banyak Pak Arsyad atas kata sambutannya. Sahabat SRC, seperti tadi sudah dibilang oleh Pak Arsyad, kita harus memanfaatkan peluang. Contohnya seperti memanfaatkan peluang dari pojok bayar. Nah sahabat SRC, saya ingin menghimbau nih, di zaman sekarang ini banyak sekali modus penipuan. Jadi sahabat SRC harus hati-hati untuk tidak memberikan data pribadi kepada siapapun yang tidak dikenal. Contohnya tidak memberikan data seperti KTP, OTP, password, maupun perbankan dan lain-lain. Jika sahabat SRC masih ragu, langsung saja bisa menghubungi SRC Coach di area masing-masing. Nah, tanpa ditunda-tunda lagi, yuk kita mulai sesi belajar bersama ya sahabat SRC. Bagi sahabat SRC yang mau bertanya, bisa diklik tombol pertanyaan di samping fitur chat. Karena untuk pertanyaan terbaik nanti akan dapat hadiah menarik dari Britama. Sahabat SRC, pembicara kita hari ini yang udah kita tunggu-tunggu banget dari tadi adalah Bapak Gede Edi Prasetya. Beliau adalah Asisten Deputi Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Yuk sahabat SRC, mari sama-sama kita sambut Bapak Gede Edi Prasetya yang sudah bersama kita di studio hari ini. Halo, selamat sore Bapak. Selamat sore, apa kabar Mbak? Baik, Bapak apa kabar Pak? Baik, sehat selalu semua sobat SRC, semoga sehat selalu ya. Jadi masa pandemi COVID yang terpenting adalah sehat. Sehat modal utama untuk kita melakukan aktivitas di masa pandemi COVID-19 ini. Terima kasih Bapak. Ya. Senang banget Pak sudah Ya. ada Bapak bersama kita semua sahabat SRC. Ini ada ribuan Pak toko kelontong masa kini Bukan yang main. menyaksikan Bapak pada Terima hari kasih. ini. Nah Pak, Ya. seperti kata pepatah, tak kenal maka tak Ya. sayang. Bapak boleh memperkenalkan diri terlebih dahulu Pak? Ya, terima kasih. Jadi perkenalkan saya Gede Edi Prasetya. Jadi sehari-hari kami sebagai asisten deputi pasar modal dan lembaga keuangan, dan kebetulan di tempat kami diberikan amanah untuk membuat kebijakan terkait dengan kredit usaha rakyat.
Jadi segala kebijakan terkait dengan kredit usaha rakyat itu ada di tempat kami. Jadi kalau kami mengawali dari ASN ya, jadi kami ASN dan kami terus meniti karir, dan terakhir sebelum kami menjadi asisten deputi pasar modal adalah kepala bidang BUMN jasa. Jadi kami menangani BUMN yang ada di Indonesia, termasuk di dalamnya adalah terkait dengan pinjaman komersial luar negeri. Jadi dari kredit yang gede-gede dulunya sekarang ngurusin yang kecil-kecil. Jadi ini wujud kami ya, wujud kami dalam memberikan pengabdian kepada masyarakat, dan kami sangat senang dengan apa yang dikatakan oleh Bapak Presiden bahwa negara hadir secara nyata untuk membina UMKM. Luar biasa sekali Bapak. Wah, ini sudah banyak banget nih Pak, sahabat SRC yang gak sabar mau tanya jawab langsung sama Bapak. Dan juga kita juga penasaran banget nih Pak, pandangan Bapak terhadap perekonomian Indonesia saat ini. Gimana sih Pak? Ya, jadi teman-teman, sobat-sobat daripada SRC, jadi mari kita sama-sama optimis dengan perkembangan perekonomian Indonesia. Jadi kalau kita lihat perekonomian Indonesia juga sudah mulai kelihatan. Ya, jadi dan game changernya vaksinasi, herd immunity itu kita juga sudah pemerintah lakukan dengan baik ya, di tengah-tengah perebutan vaksin kita juga sudah mendapatkan suplai vaksin yang cukup memadai. Ini yang membawa keyakinan kita bahwa di kuartal pertama tahun 2021 ekonomi kita mulai tumbuh ya. Kalau ekonomi mulai tumbuh yang didorong salah satunya oleh konsumsi, barangkali nanti SRC juga bisa mengambil peran aktif secara nyata untuk ikut mengembangkan perekonomian Indonesia. Jadi mari kita sama-sama optimis ya. Jadi di tengah-tengah pandemi COVID-19, mari kita sama-sama membangkitkan perekonomian Indonesia. Dan dari banyak institusi internasional pun juga telah meramalkan Indonesia akan tumbuh di sekitar angka 4,5 sampai 5,3% di tahun 2021. Berarti ini sudah mulai normal kembali mengikuti pola pertumbuhan ekonomi sebelum masa pandemi COVID-19. Itu artinya ada kesempatan bapak-bapak dan ibu-ibu untuk mengambil ya kesempatan untuk bisa melakukan pelayanan kepada para customer atau para pembeli dengan harga yang bersaing. Tentunya nanti kita akan coba eksplor bagaimana kita supaya bisa bersaing, dan tentunya dengan permintaan dan pertumbuhan permintaan ini nantinya juga akan mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia mulai kuartal pertama sampai nanti akhir 2021. Kita harapkan sesuai dengan rencana kita 4,3 sampai dengan 4,5 sampai 5,3% di tahun 2021 ini. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi memang kita ini sudah optimis bahwa perekonomian Indonesia dengan adanya vaksin itu akan bisa bangkit lagi ya Pak ya. Nah Pak, ini penasaran sih Pak, karena kan sahabat-sahabat SRC yang ada di rumah ini totalnya 130.000 ini merupakan bagian dari UMKM. Nah sebenarnya Pak, apa sih peran UMKM terhadap ekonomi ini? Jadi kalau kita lihat peranan UMKM di Indonesia ini sangat besar sekali ya. Jadi hampir 98% lebih atau sekitar 64 juta perekonomian kita ini, 60 juta pelaku UMKM ini ada di Indonesia. Jadi ini aset bangsa Indonesia untuk nantinya ke depan ini menjadi tulang punggung perekonomian Indonesia. Ya, jadi UMKM kalau kita lihat di masa pandemi COVID-19 ini juga sangat besar sekali peranannya. Jadi kalau kita juga lihat dari pertumbuhan nanti kredit usaha rakyat dan lain sebagainya, itu membuktikan bahwa UMKM ini mempunyai peranan penting di dalam perekonomian Indonesia. Sehingga peranan penting ini tidak boleh kita abaikan begitu saja. Ya, jadi peranan penting ini menjadi aset bangsa Indonesia untuk perekonomian Indonesia, dan ketika pandemi COVID-19 negara menaruh perhatian sangat besar pada UMKM. Terbukti dengan adanya berbagai kebijakan yang sangat pro kepada UMKM ini, dalam artian nantinya teman-teman UMKM ketika nanti pertumbuhan ekonomi menjadi positif, mereka menjadi rebound. Ya, mereka bisa kembali bekerja dengan baik, bisa berusaha dengan baik, sehingga kita harapkan nantinya jumlah UMKM yang terkena pandemi COVID-19 ini tidak terlalu banyak. Ya,
Dan kita berharap ya di tahun 2021 ini teman-teman UMKM bisa rebound ya dan bisa berusaha kembali. Itu yang harapan kita. Sehingga kita sangat menaruh perhatian banget terhadap UMKM ini dan kita sangat yakin peranan penting daripada UMKM utamanya untuk penyerapan tenaga kerja, kemudian di dalam rangka untuk industri hulu hilir, substitusi dan lain sebagainya. Ini perannya sangat penting sekali. Perdagangan pun juga demikian, termasuk SRC kita harapkan nantinya juga bisa menyediakan barang dengan harga-harga yang sangat bersaing. Ya, itu harapan kami sehingga kami optimis UMKM akan menjadi besar di tahun 2021 ini. Wah, luar biasa sekali. Ya. Jadi sahabat SRC tadi udah dengar sendiri dari Pak Gede bahwa sahabat SRC ini memegang peranan luar biasa besar. Oleh karena itu pemerintah itu perhatian sekali ya Pak ya terhadap UMKM ya. Ya. Nah, tadi kan Bapak sempat menyebutkan salah satu bentuk perhatian dari pemerintah adalah menyediakan program kredit usaha rakyat ya Pak ya. Kalau boleh tahu apa sih Pak yang melatar belakangi kredit usaha rakyat ini sendiri? Atau mungkin apa sih kredit usaha rakyat ini juga Pak? Mungkin ada sahabat SRC yang mau tahu lebih lanjut nih Pak tentang ini. Ya, jadi skema kredit usaha rakyat ini adalah skema yang disediakan oleh pemerintah di dalam rangka pemerintah hadir secara nyata untuk UMKM, ya membina UMKM. Jadi pemerintah menyediakan pembiayaan yang sangat murah, ya dengan tingkat suku bunga yang kompetitif di kisaran angka 6%. Dan ini barangkali kalau kita bandingkan dengan skema kredit lain itu pasti akan sangat berbeda ya. Jadi kita berharap dengan nanti skema pembayaran kredit yang murah ya ketika nanti menghasilkan barang dan jasa kemudian memperdagangkan ya barang dan jasa itu nantinya diterima oleh masyarakat dengan harga yang kompetitif. Ya, jadi kredit usaha rakyat ini diberikan dengan 6% dan di masa pandemi COVID-19 karena negara sangat perhatian kepada teman-teman UMKM, kita menambahkan tambahan subsidi margin bunga ya di samping relaksasi ya sehingga di tahun 2020 kemarin suku bunga KUR mulai dari bulan April sampai 2021 sampai dengan Desember 2020 itu menjadi 0. Wow, Ya, luar jadi biasa. 0. Jadi mereka tidak perlu bayar bunga dan kalau mereka memang benar-benar terdampak ya itu mereka akan diberikan penundaan angsuran pokok. Nyaris mereka yang terkena dampak COVID-19 itu kalau mereka mengambil skema KUR itu tidak membayar bunga dan tidak membayar angsurannya. Jadi bisa dialihkan nanti ke tahun berikutnya, di masa berikutnya. Ya, dan kemudian yang terpenting Bapak-bapak dan Ibu-ibu, KUR ini juga akan semacam memberikan pembelajaran bagi bapak-bapak dan ibu-ibu untuk bisa nantinya berusaha lebih produktif lagi. Ya, karena di KUR nanti ada yang namanya tidak boleh turun kelas. Kalau orang sekolah tidak boleh turun kelas atau tidak boleh tinggalan kelas. Mereka harus naik kelas terus. Ya, jadi kalau misalnya dari mereka pengusaha UMKM misalnya di pinggir jalan, mereka harus nanti bisanya nyewa, naik kelas lagi, naik kelas sampai dia punya usaha yang menengah ke besar. Tapi mereka tidak boleh turun, mereka harus naik kelas terus. Ini yang kita harapkan seperti itu. Dan di samping itu untuk mengakses KUR ini dengan administrasinya juga sangat dipermudah. Perizinannya, kemudian kita juga relaksasi terkait dengan administrasinya pun juga kita sangat mudah. Ya, jadi pasti orang punya yang namanya EKTP, NIK, dan lain sebagainya. Yang terpenting adalah mereka punya usaha produktif. Ya, paling tidak adalah 6 bulan. Dan kalau misalnya dia mengambil kursumi, ini tidak terlalu diwajibkan. Ya, tidak mesti harus 6 bulan, kurang dari 6 bulan, ya itu pun mereka diperbolehkan kalau mereka mengambil kursumi. Ya, jadi banyak manfaat ya yang bisa nanti dirasakan oleh teman-teman UMKM ketika mengambil KUR. Ya, di samping bunganya murah, administrasinya gampang, kemudian tidak terlalu jaminannya bukan merupakan hal yang utama, ya. Yang terpenting adalah usahanya produktif. Ya, usahanya nanti bisa digunakan untuk membayar sebagian untuk angsurannya. Angsuran pokoknya. Itu ya. Jadi saya yakin teman-teman yang akan mengambil KUR pasti nanti usahanya kita harapkan usahanya terus bisa meningkat. Amin. Ya.
Wah, luar biasa banget. Jadi tadi kita udah tahu apa itu KUR, apa yang melatar belakangi KUR, dan kita juga udah bahas tadi ya Pak ya, Ya. tentang kelebihan-kelebihan KUR seperti administrasinya mudah, Mudah, ya. bunganya juga tergolong rendah. Nah, Bapak sebenarnya menurut Bapak nih ya Pak, Ya. seberapa penting sih Pak peran KUR terhadap UMKM sendiri? Ya, jadi peranan KUR di dalam UMKM ini dalam rangka untuk supaya menumbuh kembangkan UMKM. Jadi pemerintah tidak ingin teman-teman UMKM ini terus ada di bawah. Ya, kita ingin mendorong supaya mereka terus naik. Ya, mereka terus usahanya, skala ekonominya, usahanya berkembang, skala ekonominya semakin meningkat. Keluarganya, kalau skala ekonominya meningkat, biasanya dampak berikutnya adalah Keluarga ya Pak keluarganya ya? akan Iya. sejahtera, ya. Nah, ini yang kita inginkan dan mudah-mudahan mereka akan menjadi nantinya ketika mereka nanti menjadi pengusaha yang terus naik kelas ini, mereka nantinya menjadi pengusaha-pengusaha yang kelas menengah ke atas yang semakin sukses, ya. Dan di samping itu juga kalau di tataran yang kursumi dan lain sebagainya ini untuk membantu mereka supaya mereka yang saat ini ya di masa pandemi COVID-19 ini sedang dilanda masalah, ini juga bisa nantinya pelan-pelan mereka juga bisa merangkak naik sampai nantinya kita berharap ya seperti dengan teman-teman lainnya untuk berkesempatan untuk menjadi pengusaha yang menengah ke atas. Ya, jadi silakan Bapak-bapak dan Ibu-ibu, di KUR itu bukan hanya penyaluran kredit aja, di situ juga ada pembelajaran, di situ ada juga semacam bantuan pemerintah dan lain sebagainya. Jadi banyak sekali manfaat dan peranan KUR ini di dalam perekonomian Indonesia. Ya. Oke Pak, jadi memang mimpinya besar banget ya Pak ya, Ya. karena jadi bukan cuma misalnya ibu-ibu yang berjualan roti gitu ya Pak ya, Ya. harapannya awalnya mungkin jualan keliling, Nah. terus lama-lama karena menggunakan KUR nanti bisa Punya punya pabrik roti. pabrik roti, toko roti dulu kali ya Pak ya, toko Ya. roti dulu, terus Ya. tiba-tiba bisa punya pabrik roti, Ya. terus bisa punya cabangnya pabrik Ya. roti lagi ya Pak ya. Barangkali bukan hanya pabrik roti, barangkali nanti pada suatu saat nanti punya pabrik-pabrik yang lain. Wah, Jadi iya. diversifikasi usahanya juga mudah-mudahan bisa dilaksanakan sehingga kita berharap ya nanti dari teman-teman yang kecil-kecil ini menjadi pengusaha-pengusaha yang sukses. Luar Ya, biasa. jadi silakan nanti di situ kita akan belajar banyak bagaimana mengelola bisnis dengan baik. Ya, jadi kedisiplinan kita untuk menginvestasikan barang kita, kemudian kedisiplinan kita untuk membayar kredit dan sebagainya itu nanti ada di dalam KUR. Wah. Jadi saya kira teman-teman ini hal yang sangat menarik dan saat ini pun juga perkembangannya juga sangat luar biasa untuk kredit usaha rakyat. Kalau boleh tahu Pak, sekarang ini UMKM sudah menggunakan KUR tuh ada berapa ya Pak? Lumayan Kurang ya, lebih jadi jumlahnya. kalau kita lihat di tahun ini, kemarin di tahun 2020 kita sampai hampir 7 juta 7 yang bisa juta memanfaatkan pelaku ya, 7 UMKM. pelaku usaha yang bisa memanfaatkan UMKM dan secara keseluruhan itu kita hampir 14 juta. 14. Dari tahun 2015 itu sekitar 14 juta. Di Kursumi sendiri di tahun 2020 ya yang disalurkan mulai bulan September 2020 itu hanya dalam waktu 3-4 bulan nasabah kita hampir 1 juta sendiri. Wow. Ya, jadi kita berharap di tahun ini Kursumi juga bisa paling tidak bisa melayani hampir 4 juta nasabah dari Kursuminya sendiri. Ya, jadi yang lainnya pun saya yakin pasti akan lebih besar lagi. Ya. Nah, sahabat SRC mau nggak tuh jadi bagian 130.000 sahabat SRC ini bisa jadi bagian dari 7 juta ya Pak ya, Ya. yang tadi ya. Ya. Nah, Bapak kan kita tahu ya Pak ya sekarang ini sudah banyak sekali pinjaman online Ya. gitu loh. Sahabat-sahabat SRC juga mungkin ada yang pernah melakukan pinjaman online. Banyak juga fintech yang udah bikin sistem pinjaman online gitu Ya. Pak. Nah, mau tahu Pak apa sih Pak kelebihan KUR yang disediakan oleh pemerintah ini dibandingkan pinjaman-pinjaman lainnya Pak? Ya, jadi Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekali lagi, jadi bahwa keunggulan KUR ya, di samping tadi saya sampaikan tadi adalah bunganya sangat murah, ya. Kemudian gampang diakses mestinya, ya karena di setiap desa, di setiap kecamatan, bahkan agen bank pun diberikan kesempatan untuk bisa melakukan penyaluran KUR.
ya. Jadi melalui teknologi informasi dengan digitalisasi sebenarnya juga bisa mengakses KUR dengan gampang. Ya, jadi sebenarnya tidak ada alasan bagi UMKM itu untuk jatuh kepada rentenir dan lain Nah, sebagainya. iya itu. Ya, jadi karena apa? Karena sebenarnya sudah sangat mudah untuk bisa mengakses KUR. Ya, apalagi tahun ini juga 253 triliun kita siapkan untuk bisa disalurkan kepada UMKM. Ya, jadi sekali lagi jangan menganggap KUR itu sesuatu ya hal yang susah. Jadi KUR ini sangat mudah diakses ya dimanapun Bapak, misalnya dengan deket bank, ya di lokasi rumahnya deket bank, langsung aja datang ke sana tanya, Pak nyalurin KUR Kak? Enggak, pasti 43 bank siap dengan menjadi penyalur KUR. Ya, dan salah satunya pasti akan menyediakan akses bapak-bapak dan ibu-ibu, sobat-sobat SRC untuk bisa mengakses KUR dengan baik. Kalau misalnya jauh bisa pakai agen bank. Ya. Kalau memang agen banknya juga jauh, bisa pakai ini Pak, yang ada di genggaman bapak-bapak dan ibu-ibu. Sudah ada ya Pak ya? Ya ada. Ya, teknologi informasi yang menyediakan untuk bisa mengakses itu ada. Ya, sudah disediakan. Dan jadi sekali lagi tidak ada alasan untuk jatuh ke rentenir karena pemerintah hadir secara nyata untuk mengembangkan UMKM. Nah, itu dia sahabat SRC, tidak ada alasan untuk jatuh ke rentenir. Ya. Karena pemerintah nih sudah memberikan gerakan program yang nyata ya Pak ya untuk menyentuh UMKM langsung. Bisa langsung datengin aja bank terdekat dan tanya menyalurkan KUR atau enggak. Atau bahkan sudah bisa diakses ya Pak ya dari smartphone Bapak dan Ibu SRC semuanya. Nah Bapak, kita mau dengar nih pesan khusus Bapak untuk SRC nih toko kelontong masa kini. Bagaimana caranya bisa mengembangkan bisnisnya dengan KUR gitu Pak? Jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, kami mendorong untuk bisa mengambil KUR, ya, karena KUR bunganya murah, ya. Kalau di dalam ilmu yang agak ilmiah sedikit, ya, kami men-state, ya, kalau perlu akan kalau di faktor produksi input itu kan ada orang-orang yang tangguh, UMKM yang tangguh. Kemudian permodalannya, ya modalnya ini bisa didekati dengan tingkat suku bunga yang paling rendah, ya. Kemudian manajemennya kita bisa pakai SRC, ya, pakai teknologi digital informasi, ya. Kemudian kita latih secara terus-menerus berkelanjutan dengan menggunakan kelas online SRC ini. Nah, iya. Ini akan mengakibatkan ya kalau bapak-bapak berusaha dengan baik, saya yakin ya dengan faktor input yang sudah mempunyai daya saing, bapak-bapak dan ibu-ibu saya pastikan bisa menjual barang kepada konsumennya dengan harga yang bersaing juga. Karena faktor inputnya sudah murah. Kalau ini sudah murah, tentunya faktor harga jual kepada masyarakat tentunya juga bisa turun juga ya, Pak, bersaing. Ya, sekarang kita tinggal bagaimana kita mengoptimalkan laba kita. Ya kita ambil volumenya. Kalau volumenya semakin tinggi, berarti laba kita semakin tinggi. Ya kalau laba semakin tinggi berarti usaha skala ekonomi kita akan naik. Ya skala usahanya akan naik. Kalau skala usahanya naik, dampak berikutnya seperti tadi saya katakan adalah kesejahteraan bagi teman-teman sahabat-sahabat SRC. Ya jadi silahkan bapak-bapak, ya ini salah satu saya sangat menyambut gembira karena faktor produksi inputnya ini sudah kita perbaiki sedemikian rupa, ya kita bikin sedemikian rupa sehingga menjadi benar-benar bersaing, kompetitif. Ya, mulai dari tadi sekali lagi UMKM yang tangguh, kemudian permodalannya dengan menggunakan KUR dengan biaya bunga yang sangat rendah, metodologinya sudah menggunakan platform dari SRC, ya kemudian kita latih secara terus-menerus dengan menggunakan kelas SRC. Harapan kami nanti dengan optimalisasi efektivitas dan efisiensi yang dilakukan melalui proses produksi penyediaan barang dan jasa yang murah, Bapak bisa menjual murah, skala ekonomi Bapak naik, kita akan mendapatkan kesejahteraan.
Luar biasa. Jadi Yang memang ini. tujuan utamanya adalah kesejahteraan karena memang Ya. ratusan juta penduduk Ya. Indonesia ini bergantung terhadap UMKM ya Ya. Pak ya. Ya, Nah Bapak, ini karena percakapan kita hari ini sangat menarik sekali. Jadi antusiasme dari sahabat SRC buat ngobrol langsung sama Bapak ini sangat tinggi Pak. Jadi dari Ya. tadi nih saya dikabarin ternyata udah banyak banget pertanyaan yang masuk dari sahabat SRC. Ya. Kita mulai baca ini Pak, yuk. silakan. Oke, jadi yang pertama ini ada dari area Kediri, Pak. Ya. Dari daerah Kediri, SRC Asnawi Kurniawan. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara mendapatkan kepercayaan dari bank untuk mendapatkan pinjaman atau kredit perbankan, Pak? Ya, jadi bapak-bapak dan ibu-ibu, ya kepercayaan itu merupakan hal yang sangat berharga sekali di dalam perbankan. Ya, jadi kalau bank sudah tidak percaya, biasanya tidak akan mau untuk menyalurkan kreditnya. Tapi kalau percaya, bank percaya, nggak usah ditanya, biasanya langsung cair, begitu aja. Ya, jadi bagaimana ya? Kalau di perbankan, ya yang terpenting adalah repayment capacity. Ya, repayment capacity itu adalah kemampuan Bapak di dalam membayar kredit. Kalau kemampuan Bapak membayar kredit ini besar, ya, jadi kalau misalnya usahanya lancar, ya sebagian harus disediakan untuk mengangsur atau membayar angsuran. Jangan dipakai untuk hal-hal yang lain, misalnya hal-hal negatif yang lain. Tapi gunakanlah, memang digunakan untuk mengangsur atau membayar angsuran Bapak. Kalau ini dilakukan dengan tepat waktu, ya Bapak tidak ada celah, tidak ada masalah di dalam, kalau di istilah perbankannya dislik, Bapak pasti akan mendapat kepercayaan. Dan begitu lunas, pasti Bapak akan ditanya, nambah ya Pak? Gitu, pasti gitu. Iya. Ya. Kalau dipercaya pasti begitu. Tapi kalau begitu Bapak sering nunggak dan lain sebagainya, begitu nanti lunas ya sudah Pak ya, sampai di sini saja. Gitu. Biasanya perbankan seperti itu. Jadi kepercayaan perbankan akan tumbuh ketika Bapak taat untuk Bapak bisa melakukan pembayaran dengan tepat waktu. Ya. Baik, jadi sahabat SRC, Salah satu kuncinya itu Mbak ya. kuncinya Ya. adalah utamakan membayar angsuran dulu, Ya. baru gunakan uangnya untuk hal-hal yang Ya. lain agar kita menarik kepercayaan bank. Ya. Semoga bisa menjawab ya tadi SRC Ya. Asnawi dari Kediri. Nah sekarang kita ada pertanyaan dari Bukit Tinggi nih Pak. SRC Afif bertanya, bagaimana sih Pak kiat-kiat meningkatkan omset? Ini ada dua pertanyaan Ya. kayaknya nih Pak. Jadi yang pertama, bagaimana kiat meningkatkan omset? Dan yang kedua, bagaimana kiat menstabilkan semangat dan mood kita dalam usaha nih Ya. Pak? Oke, Bapak-bapak dan Ibu-ibu, ya jadi yang pertama saya jawab dulu adalah meningkatkan omset. Ya, omset akan naik manakala kita bisa menjual dengan barang yang dengan harga yang kompetitif. Ya, kalau harganya kompetitif pasti akan dicari orang. Ya, kalau dicari orang pasti pada suatu saat pasti omsetnya akan naik. Ya. Yang terpenting dengan tadi sudah bagus sekali ya, mulai dari permodalannya dan kemudian langkah-langkah yang telah dilakukan oleh SRC sebenarnya sudah baik. Harusnya ketika menjual ini harganya kompetitif. Ya, kalau sudah kompetitif pasti saya yakin mau tidak mau, suka tidak suka, pasti orang akan belanja di tempat yang paling murah, paling kompetitif harganya. Ya, kalau sudah demikian berarti omset kita pasti akan naik. Itu pertama kiatnya. Ya, jadi silakan bapak-bapak dan ibu-ibu mengikuti terus kelasnya, kemudian asah terus kemampuan Bapak di dalam rangka untuk menjual dan lain sebagainya. Saya yakin nanti pada suatu saat, dan saya pastikan bahwa pasti omsetnya akan naik. Kemudian bagaimana terkait dengan tadi adalah Moodnya biar terus semangat moodnya biar gitu semangat. Pak. Ya Dalam kalau omsetnya usaha. naik pasti moodnya akan dengan sendirinya pasti akan mengikuti omsetnya. Ya kalau omsetnya turun pasti orangnya manyun. Ya, Iya. tapi kalau omsetnya tinggi pasti orangnya sangat gembira dan pasti akan semangat. Nah, terus bagaimana supaya moodnya terus naik? Ya usahakan omsetnya terus tetap atau bahkan lebih naik. Ya. Nah, kalau bagaimana caranya, ikutin. Bagaimana cara supaya kita menjual dengan inovatif, kemudian kita bisa ikutin terus kelasnya ini. Saya yakin pasti kelas ini akan mengajarkan bagaimana orang bisa menjual dengan baik. Saya kira itu. Betul sekali, iya Pak. Jadi sahabat SRC, ilmu-ilmu untuk kita terus mengembangkan usaha tuh ada Ya. di mana-mana gitu ya Ya. Pak ya, bisa diakses. Nah salah satu tips tadi dari Pak Gede adalah
menentukan harga yang bersaing ya Pak ya. Ya. Sehingga konsumen juga milih untuk belanja ke kita, omset naik, mood naik, usaha semakin jalan Ya. gitu ya Pak. Oke Pak, ini kita ada pertanyaan dari Mitra SRC, Sumber Agung Wahau ini dari Samarinda. Pertanyaannya adalah, bagaimana pengelolaan keuangan pinjaman bank di saat pandemi seperti ini Pak? Ya. Sedangkan angsuran tetap harus berjalan. Terima kasih, semoga kita sehat selalu. Semoga sehat selalu juga Mitra SRC Sumber Agung. Silakan Bapak Ya. dijawab. Jadi di dalam skema KUR, kita bicara skema KUR ya. Jadi skema KUR di tahun 2020 kemarin itu sekali lagi negara hadir secara nyata untuk membina UMKM. Jadi sebenarnya di KUR sendiri ketika masa pandemi COVID-19 itu nanti kita memberikan kesempatan bagi bank untuk menilai masing-masing nasabahnya. Jadi kalau memang nasabahnya terdampak, di KUR ini ada namanya secara otomatis mulai bulan April sampai Desember 2020 kemarin kita memberikan namanya tambahan subsidi margin bunga sebesar 6%. Bunga KUR itu kan 6%. Pemerintah bayarin lagi 6%, berarti jadi 0. Wah. Itu pertama. Kemudian kalau memang usahanya berhenti, stop operasi, di masa pandemi COVID-19 itu kita berikan kesempatan restrukturisasi dengan memberikan tunda angsur. Tunda angsur artinya di masa pandemi COVID ini karena memang terdampak, kita tidak mewajibkan teman-teman UMKM itu membayar angsurannya tahun depan atau kapanlah ketika mereka sudah rebound. Sehingga nyaris ketika mereka stop operasi tidak melakukan pembayaran bunga dan tidak melakukan angsuran pokok. Angsuran pokoknya ditunda. Jadi otomatis mereka nol. Wah. Ya, jadi kalau bagaimana yang tidak skema KUR? Ya, ini mestinya harus disiplin tentunya. Ya, mereka harus disiplin. Ya tadi, ya kalau di skema lain barangkali kalau jatuh ke rentenir, ya saya nggak tahu pasti harus itu juga harus bayar. Iya, Pak, kalau itu Beda, susah makanya sih. saya harapkan teman-teman ini karena ini program pemerintah, ya, jadi ini programnya sangat baik, manfaatkanlah. Ya, tadi saya kan bilang bahwa itu tidak ada alasan lagi untuk bisa jatuh ke rentenir. Gunakanlah apa yang telah diberikan oleh pemerintah, kesempatan oleh pemerintah untuk di dalam rangka untuk supaya mendapatkan akses pembiayaan yang murah. Luar biasa, gerakan nyata dari pemerintah ini, sahabat SRC, tadi bunganya hingga 0 ya Pak ya, jadi Ya. dibayarkan bahkan bunga 6% oleh pemerintah di tahun 2020 kemarin, dan bahkan kita bisa menunda Ya. angsuran pokoknya, jadi Ya. luar biasa sekali. Nah Pak, ini udah ada pertanyaan nih Pak dari Salatiga. Ya. SRC Novtens bertanya, pengelolaan keuangan yang cerdas untuk pemuda itu bagaimana, contoh sederhananya Pak? Ya. Nah, dan untuk digitalisasi awalnya tuh seperti apa ya Pak? Ya, oke. Jadi pengelolaan keuangan bagi pemuda yang paling gampang itu adalah sisihkan sebagian dari apa yang merupakan pendapatan ya untuk hal yang sifatnya investasi. Ya, jadi jangan semua habiskan untuk konsumsi. Ya karena apa? Karena dengan menyisihkan sedikit untuk investasi itu nanti akan memberi manfaat bagi kehidupan berikutnya. Ya, jadi banyak orang yang justru menunda kesenangan, ya menunda kesenangan, yang tidak menuruti keinginan, bukan kebutuhan ya, karena keinginan sehingga mereka lupa untuk berinvestasi. Ya, intinya kalau masih muda, sisihkan sedikit pendapatan yang kita terima untuk melakukan investasi. Itu aja. Ya, jadi apa yang kita inginkan jangan diturutin semuanya. Ya, kita turutin apa yang benar-benar menjadi kebutuhan kita. Itu simpel sekali. Sangat dasar sekali. Ya. Iya. Luar biasa nih sahabat SRC yang masih muda, jadi jangan lupa nih ya, jangan keikutan tren ya Pak ya. Ya. Jadi usahakan terus memprioritaskan kebutuhan di atas keinginan. Jadi Ya. kalau misalnya ada kelebihan pendapatan langsung diinvestasikan. Ya. Luar biasa sekali. Nah, Pak Gede, ini sudah ada juga dari Ya. SRC Toko Robi dari Semarang. Pertanyaannya adalah, adakah KUR yang cara bayarnya musiman Pak atau tempo? Ya, ada. Jadi nanti di perbankan itu ada, kalau di KUR namanya Yarnen. Yarnen, bayar setelah panen. Waduh, bayar Ya. setelah panen. Ya, jadi Yarnen ini, jadi pemerintah penyalur itu memberikan penilaian ya kalau memang usahanya perlu mendapatkan grace period, itu akan diberikan grace period.
Ya, jadi tunda bayar sampai usahanya menghasilkan barang dan jasa. Atau kalau istilahnya di dalam pertanian itu mereka sudah panen. Ya kalau belum panen apa yang digunakan untuk bayar kan nggak ada karena masih ini kan. Tapi ketika sudah panen itu silahkan nanti langsung dibayar sekaligus. Itu ada di dalam KUR. Yarnen. Ya, Oke. Yarnen. Bapak SRC Toko Robi ada tuh, kita namanya Yarnen. Bisa dicek aja nanti ya Pak ya di KUR ya. Oke, selanjutnya kita ini nampaknya sudah pertanyaan terakhir ya Pak ya. Ya. Terima kasih banyak Pak Gede atas kehadiran Bapak di sini, luar biasa banget. Tadi kita udah dapat ilmu banyak banget dari Bapak tentang seberapa penting KUR ini bagi mengembangkan bisnis, terutama sahabat SRC sebagai toko kelontong. Terus juga kita jadi tahu bahwa mimpi dari pemerintah ini luar biasa banget. Jadi bukan hanya terus-menerus bisnis begitu saja, tapi bisa meningkat ya Pak ya. Naik kelas istilahnya. Jadi semuanya sahabat SRC bisa naik kelas. Terima kasih banyak Pak Gede atas sharingnya hari ini, luar biasa sekali. Saya yakin sahabat SRC di rumah sudah mendapatkan ilmu yang sangat berharga sekali. Jadi jangan lupa, jangan takut kalau mau ikut KUR langsung datangi aja bank terdekat ya Pak ya. Nah, luar biasanya lagi nih sahabat SRC, selain kita tadi udah dapat penjelasan konkret dari Pak Gede, abis ini kita masih punya satu narasumber lagi, yaitu Bapak Dr. Insinyur Rudi Salahuddin. Beliau juga seorang perwakilan kementerian. Nah, lebih tepatnya Bapak Rudi ini adalah Deputi 4 Ekonomi Digital Ketenagakerjaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Nah, Pak, sama-sama kita saksikan ya Pak ya, Pak Rudi. Gak sabar nunggu informasinya, ayo gak usah tunda lagi, mari kita saksikan Bapak Rudi Salahuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati Bapak Arsyad Rashid, Komisaris dari PT Sampurna Retail Community Indonesia 9. Yang terhormat Ibu Rima Tanago, Direktur PT Sampurna Retail Community Indonesia 9. Bapak Gede Edi Prasetya, Asdep Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Kemenko Perekonomian, dan juga Ibu Rani Arumsari, Asisten VP Corporate Banking Division dari Bank BRI, lalu Bapak Asep Nugraha Sukma, Asisten VP Micro Sales Management BRI, serta yang terhormat peserta dari kelas online SRC kelima, mendorong bisnis toko kelontong dengan kecerdasan pengelolaan keuangan dan digitalisasi. Bapak Ibu sekalian, UMKM di Indonesia memiliki kontribusi dalam peningkatan perekonomian nasional. Hal tersebut dapat dilihat dari kontribusi UMKM terhadap investasi untuk sektor UMKM dari total investasi adalah sebesar 60,42%. Lalu juga kita harus melihat terhadap penyerapan tenaga kerja bahwa sektor UMKM ini berkontribusi sebesar 97%, serta juga sektor UMKM berkontribusi terhadap PDB nasional sebesar 61,07% atau senilai 8.573 triliun. Bapak Ibu sekalian, SRC merupakan toko kelontong masa kini yang tergabung dalam program kemitraan Sampurna yang bertujuan untuk meningkatkan daya saing para pemilik toko kelontong melalui pendampingan usaha yang berkelanjutan. Hingga tahun 2020, toko mitra SRC memiliki lebih dari 120.000 mitra. Berdasarkan hasil survei kerjasama dengan Kompas.com tahun 2020, dampak SRC untuk Indonesia diantaranya adalah yang pertama adalah berkontribusi dalam ekonomi Indonesia. Omset toko kelontong SRC di seluruh Indonesia berkontribusi sebesar 69,3 triliun per tahun terhadap perekonomian Indonesia di tahun 2019. Nilai kontribusi ini setara dengan 4,1% dari total PDB retail nasional tahun 2019. Yang kedua, dukungan SRC untuk produk UMKM. Melalui pojok lokal, SRC turut serta berperan nyata mendukung pengembangan usaha kepada pelaku UMKM sekitar. Kontribusi komoditas UMKM toko kelontong SRC seluruh Indonesia mencapai 5,7 triliun per tahun atau setara dengan 0,24% nilai UMKM nasional tahun 2019.
Bapak Ibu sekalian, sebagai bagian dari program pemulihan ekonomi nasional, pemerintah hadir dalam menyediakan skema pembiayaan yang mudah dan murah melalui program kredit usaha rakyat. KUR merupakan kredit pembiayaan modal kerja dan atau investasi kepada debitur individu, badan usaha dan atau kelompok usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan dan atau agunan tambahan yang belum cukup. Berdasarkan Permenko Perekonomian nomor 15 tahun 2020 tentang perubahan atas Permenko 8 tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan KUR, KUR yang disediakan oleh penyalur KUR terdiri atas KUR mikro dan KUR kecil, KUR penempatan tenaga kerja Indonesia, KUR khusus, dan KUR super mikro. Salah satu arahan Bapak Menko Perekonomian adalah dalam rangka pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan kewirausahaan, pemerintah mendorong skema pemberdayaan berkelanjutan, salah satunya adalah melalui fasilitasi program KUR bagi usaha mikro, kecil, dan menengah. Capaian penyaluran KUR dari Januari sampai dengan Desember tahun lalu adalah sebesar 198,53 triliun dan diberikan kepada 6,11 juta debitur, melebihi target tahun 2020 yang sebesar 190 triliun. Hal ini menunjukkan bahwa di masa pandemi COVID-19, pelaku usaha masih bisa menjalankan bahkan mengembangkan usahanya. Hingga 15 Maret tahun 2021, penyaluran KUR tahun 2021 memiliki target sebesar 253 triliun dengan realisasi sebesar 46,02 triliun. Penyaluran KUR sektor produksi pada tahun 2021 telah mencapai 55,07%. Porsi penyaluran KUR pada tahun 2021 per sektor terbesar disalurkan oleh sektor perdagangan sebesar 44,9%, disusul sektor pertanian sebesar 29,3% dan jasa sebesar 14,2%. Bapak Ibu sekalian, diharapkan dengan adanya pemberdayaan Mitra Sampurna Retail Community atau SRC ini dapat menjadi salah satu upaya untuk mewujudkan agenda pembangunan dalam rangka memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas, serta mencapai salah satu sasaran dalam RPJMN tahun 2020-2024, yakni meningkatkan lapangan kerja dan daya saing perekonomian. Pola kolaborasi program seperti ini sangat membantu dalam mengidentifikasi ekosistem-ekosistem yang berpotensi menghasilkan pelaku usaha produktif yang dapat memanfaatkan program pembiayaan KUR yang sudah didorong oleh pemerintah. Terima kasih saya ucapkan kepada SRC yang sudah menyelenggarakan program ini. Semoga dengan adanya kelas online ini dapat menambah wawasan kita semua terhadap program pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional, khususnya program KUR, sehingga bisa memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat. Bersama SRC, dekat berdampak. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama seperti kamu, aku pengen berkarya bareng lagi. Khususnya saat ini, harus tetap terlindungi. Kupilih Aqua dengan 3 perlindungan. Melindungi ekosistem sumber airnya, menjaga mineralnya, dan prosesnya seksama guna menjaga keasliannya. Dengan melindungi diri sendiri, kita bisa berbagi kebaikan dengan yang lain. Dan bersama-sama kita terus melangkah. Sahabat SRC, dari materi yang tadi disampaikan oleh Pak Rudi, kita optimis bahwa tahun 2021 ini ekonomi Indonesia akan bangkit, dan juga tadi Pak Rudi memberikan dukungan kepada sahabat SRC untuk segera menggunakan program KUR. Nah, terima kasih banyak Pak Rudi atas sharingnya hari ini. Pastinya sahabat SRC sudah mendapatkan ilmu yang bermanfaat sekali. Sahabat SRC, sebelumnya kita udah mendengar beberapa
ilmu terkait dengan pengembangan bisnis dan juga KUR dari narasumber-narasumber kita. Kali ini kita akan berbagi kisah nih, kita akan mendengar kisah dari salah satu SRC kita, sahabat SRC juga, terkait dengan bagaimana sih SRC ini bisa mengambil peluang dari pojok bayar. Karena SRC ini mendapatkan omset yang luar biasa besar dari pojok bayar, sahabat SRC. Gak usah tunggu lama lagi, langsung kita sambut aja, kita tonton videonya SRC Zalfa dari Tangerang. Perkenalkan, saya Leni, pemilik SRC Zalfa dari Kabupaten Tangerang. Saya menggunakan aplikasi pojok bayar sejak pertama kali pojok bayar ada, sekitar 1,5 tahunan lah. Sebelum ada aplikasi pojok bayar, saya sudah berjualan pulsa. Terus ada SRC Coach memberitahukan bahwa ada aplikasi pojok bayar. Saya pun penasaran dan mencobanya. Ternyata aplikasi pojok bayar itu lebih mudah dan praktis karena sudah melalui aplikasi. Hari gini sudah ada yang praktis, kenapa enggak? Akhirnya saya beralih ke pojok bayar. Toko saya menjadi lebih ramai, pelanggan saya bertambah, omset saya pun meningkat. Tidak hanya untuk pelanggan, saya pun menggunakannya untuk isi pulsa saya sendiri, pulsa suami saya, bayar listrik rumah, bayar tagihan, dan macam-macam deh. Awalnya memang susah, tapi tidak ada kata susah kalau kita mau belajar. Saya dibimbing oleh SRC Coach dan dibantu dengan video tutorial penggunaan di menu bantuan. Pelan-pelan saya bisa. Ya memang butuh waktu sih, nggak bisa instan gitu. Mie instan aja harus dimasak dulu. Responnya baik, saya sangat terbantu sekali. Apalagi pas ada kendala dan saya tidak bisa ketemu dengan SRC Coach gitu. Saya minta bantuan CS di aplikasi dan itu sangat membantu sekali. Kan nggak ada aplikasi yang sempurna ya, pasti ada aja masalahnya. Yang penting cepat ditangani dan masalah-masalahnya terselesaikan. Karena pojok bayar lebih canggih dan praktis, semua sudah tersedia di aplikasi. Harganya pun lebih murah, banyak promonya, dan yang paling penting, mudah digunakannya. Saya kasih tulisan, tersedia pulsa, isi ulang token listrik, bayar tagihan di toko. Soalnya pelanggan saya hanya tahu kalau saya hanya jual pulsa aja. Selain itu, saya menyediakan buku pulsa di kasir, sambil menawarkan sekalian pulsanya teh. Nah, sahabat SRC yang belum menggunakan pojok bayar, tunggu apa lagi? Yuk kita gunakan pojok bayar, supaya toko kamu lebih banyak untung. Banjari SRC. Wow, keren banget Ibu Leni dari SRC Zalfa. Tadi sharingnya terkait dengan pojok bayar, omsetnya bisa segede itu. Jadi untuk teman-teman semua sahabat SRC di rumah, langsung aja download aplikasi pojok bayar dan lakukan transaksi. Nah, sahabat SRC, habis ini kita masih akan ada sesi talk show menarik sekali. Jadi kelas online SRC kali ini akan mempersembahkan talk show dari BRI mengenai program KUR. Kita akan kedatangan Ibu Rani selaku Asisten VP Corporate Banking dan juga Bapak Asep Nugraha Sukma selaku Asisten VP Micro Sales Management BRI. Yuk kita sambut aja langsung Ibu Rani dan Bapak Asep dari BRI. Situasi pandemi saat ini memukul banyak industri bisnis dan pelaku usaha di Indonesia. Namun,
Bank BRI hadir untuk mendukung langkah para pelaku usaha dengan kredit usaha rakyat. Kini, ada tambahan subsidi bagi UMKM, sehingga angsuran bunga semakin ringan. Dan terdapat program restrukturisasi lainnya seperti penundaan pembayaran pokok maksimal hingga 12 bulan maupun perpanjangan waktu. KUR BRI adalah kredit untuk pelaku usaha di bidang pertanian, perikanan, jasa, industri pengolahan, serta sektor usaha lainnya. Ada KUR BRI, semua untung. Ayo, daftar ke Bank BRI. Syaratnya mudah. Miliki usaha produktif minimal 6 bulan dan tidak sedang menerima kredit lain kecuali KPR, KKB, dan kredit dengan jaminan SK pensiun, resi gudang, serta kartu kredit. Lengkapi dengan menyerahkan KTP dan kartu keluarga, serta surat keterangan usaha atau izin usaha mikro dan kecil. KUR BRI, mudah, murah, cepat, dan tersedia di lebih dari 9.000 titik layanan se-Indonesia. Tetap berjuang dan kembangkan usaha dengan KUR BRI, pilihan brilian untuk UMKM Indonesia. Persembahan dari Bank BRI, melayani dengan setulus hati. Sesuai dengan protokol kesehatan, saya, Mas Asep, dan semua tim yang ada di sini sudah melakukan prosedur swab antigen dan insya Allah semuanya aman. Jadi saya dan Mas Asep buka masker ya, sahabat SRC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat SRC yang berada di seluruh Indonesia. Saya Rani dari Bank BRI. Saya hari ini bersama dengan saya Asep dari divisi MSM. Dari Bank BRI juga pastinya. Tentunya. Iya, sahabat SRC, waktu itu Mas Asep, jadi bulan November itu saya pernah ada juga di kelas online bersama dengan sahabat SRC. Tapi tentunya pasangannya bukan saya dong. Iya, pasangannya bukan Mas Asep, dan waktu itu kita itu mengemukakan beberapa produk unggulan dari Bank BRI. Wow. Salah satunya adalah yang akan kita kupas tuntas hari ini. Oke. Tapi pada bulan November itu tuh sahabat SRC melalui chat itu tuh banyak banget yang menanyakan tentang produk unggulan ini dan belum terjawab. Kasihan juga. Makanya kita hadir berdua hari ini khusus spesial untuk sahabat SRC menjawab semua gundah gulana dan penasarannya dari sahabat SRC. Ya? Iya, betul. Nah, produk unggulan yang akan kita sampaikan dari Bank BRI untuk kesempatan kelas online hari ini adalah namanya kredit usaha rakyat. KUR. Ya, atau yang biasa dikenal oleh sahabat SRC dengan sebutan KUR. Yep. KUR itu adalah pembiayaan kepada individu atau kelompok usaha yang produktif dan layak. Kalau nggak salah nih, plafonnya sampai dengan 500 juta ya Mas Asep ya? Maksimalnya 500 juta. Maksimal 500 juta. Apa tuh? Maksimal 500 juta berarti ada minimal? Ya, kalau boleh saya perjelas mungkin hal yang menjadi krusial ada di dua sisi. Yang pertama, kemauan. Yang kedua, kemampuan. Kemauan dan kemampuan? Iya. Oke. Jadi setiap sahabat SRC yang akan mengusulkan, tentunya nanti akan kita lihat, kita sesuaikan kebutuhannya di sisi apa, segmennya segmen yang mana. Jadi kalau kita bicara segmen yang pertama yaitu KUR Super Mikro atau KUR Sumi, itu plafon maksimalnya di angka 10 juta. Lalu yang kedua KUR Mikro itu di atas 10 juta sampai dengan 50 juta. Lalu yang terakhir KUR Kecil itu di atas 50 dengan maksimal 500. 50 sampai 500. Yang manakah segmen yang sesuai yang bisa kita berikan? Tentunya akan kita analisa dan kita sesuaikan dengan kebutuhannya. Oke, ya. Jadi ada 3 poin sih tadi yang saya tangkap. Kemauan, kemampuan, dan kebutuhan. Betul. Iya, semuanya itu harus disesuaikan. Oke, nah ngomong-ngomong nih, ini juga kemarin nih banyak banget nih pertanyaannya. KUR ini itu bener nggak sih kalau KUR itu nggak pakai agunan? Tergantung. Sekarang kita melihat berapa kebutuhannya. Oh ya, tapi betul ya itu. Ya. KUR itu memang ada yang nggak pakai agunan. Ya. Dengan catatan tidak lebih dari
sekian plafon. Oh iya, itu disimpan dulu ya. Biar penasaran. Tapi tenang aja, penasaran sahabat SRC itu akan terjawab hari ini semuanya. Nggak akan perlu nunggu di bulan depan lagi atau bulan depan lagi. Nggak perlu seksi berikutnya ya? Nggak perlu seksi berikutnya. Oke, nah Mas Asep, kan ini juga ditanyakan waktu itu ya oleh sahabat SRC. Gimana nih caranya mengajukan KUR? Gimana nih supaya kita itu bisa mendapatkan KUR? Nah, sebenarnya apa sih yang menjadi syarat dan ketentuan KUR? Kalau nggak salah kan KUR itu sudah diatur ya? Ada peraturan menteri bahkan mungkin ya? Jadi aturannya memang betul sekali seperti disampaikan Mbak Rani. Aturannya itu bukan dari BRI ya, sahabat ya. Jadi memang aturan ini sudah dibuat dari kementerian, tepatnya Kementerian Perekonomian. Jadi pada saat kita bicara KUR, disalurkannya bukan hanya oleh BRI loh, oleh Himbara. Jadi aturannya jelas, dan ini bisa kita browsing ya, sesuai dengan Permenko nomor 15 di tahun 2020, bahwa kita bisa memberikan kepada usaha-usaha yang layak dan produktif dengan catatan yang pertama, belum pernah menikmati KUR. Belum. Artinya pada saat kita lakukan pre-screening dan kita lakukan analisa, memang sahabat SRC belum pernah menikmati KUR sebelumnya. Tapi kan pasti ada pertanyaan berikutnya. Kalau sudah gimana? Ataupun kalau misalnya KUR-nya oke lah, KUR-nya tidak menikmati, tapi saya pernah menikmati fasilitas yang lain. Karena pada saat mengajukan pinjaman, ya contohnya gini lah. Kalau sekarang Mbak Rani pasti kan sudah punya pinjaman minimal cicilan motor ya? Saya nggak punya motor. Oh iya, adanya mobil ya. Maaf, beda kasta ya. Jadi ya memang sahabat-sahabat RC yang memang pada saat mengajukan ternyata punya kewajiban cicilan motor, cicilan mobil, jangan berkecil hati. Jangan berkecil hati. Walaupun sudah punya fasilitas konsumer ya, istilahnya konsumtif, selama pinjaman itu terjaga dengan lancar dan tidak ada tunggakan, tetap bisa mengusulkan. Oh iya, saya ini punya cicilan sepeda, jadi boleh nih. Oh iya. Jadi, kalau itu setaraf dengan motor sih. Iya. Jadi sahabat SRC, walaupun sekarang ini sedang mempunyai cicilan motor, ya kan? Ya itu boleh mengajukan KUR kalau tidak punya tunggakan dan dalam saat arti lancar iyalah. Kalau saya tahu kalau sahabat SRC di sini pasti semuanya sahabat SRC yang baik-baik, yang penuh dengan tanggung jawab. Siapa dulu dong? Iya betul penuh dengan tanggung jawab akan membedakan tadi itu kan. Jadi bahwa ini tuh pembiayaan ya, bukan hibah dari pemerintah. Bukan KTA loh. Bukan kredit tanpa angsuran ya. Iya betul. Kan tadi sudah dipancing ya, kredit tanpa agunan. Itu setuju. Tapi kalau tanpa angsuran, saya juga mau loh itu. Gitu ya? Daftar nomor 1. Oke, saya nomor 2 deh. Ya. Terus apalagi tuh Mas Asep tuh tadi apa namanya? Oke lah. Fiturnya berarti sahabat SRC boleh mengajukan KUR. Yang penting bahwa saat ini tidak sedang menerima KUR dari bank lain. Terus apa lagi tuh? Boleh menerima fasilitas, tapi kreditnya lancar. Boleh menerima fasilitas, kreditnya lancar. Dan yang paling fenomenal, suku bunga. Iya itu ya. Pricingnya itu nggak ada lah. Pokoknya di dunia cuma satu. Cuma ada di Indonesia, yang namanya KUR, bunganya 6%. Ya, single digit ya. Single digit. Pak Jokowi selalu bilang ini kredit single digit untuk menggerakkan ekonomi masyarakat. Ya itu KUR ya. KUR. 6%. Tapi yang harus diingat, programnya KUR. Tapi pengelolaan terhadap penyalurannya modalnya dari kita. Dari BRI. Artinya ya kewajiban tadi harus dibayar, itu pasti. Oh ya, karena bukan uang hibah ya. Bukan uang hibah. Ya betul. Jadi programnya pemerintah, tapi modalnya dari perbankan, dari BRI. Nah, kemudian ini lagi Mas Asep, kan namanya juga kredit, ada jangka waktu. Kan kalau tadi saya bilang saya beli sepeda itu ada nih, saya setahun harus lunas gitu. Nah kalau ini kan buat modal kerja, jangka waktunya itu berapa lama sebenarnya boleh? Kalau jangka waktu sebenarnya kita akan sesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi kita bicara jangka waktu yang maksimal ya mungkin ya. Yang pertama untuk modal kerja, tentunya pada saat modal kerja yang dibutuhkan kita akan sesuaikan. Maksimal jangka waktu untuk modal kerja itu 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun untuk modal kerja. Bagaimana kalau lebih dari 3 tahun?
bisa kita berikan dengan catatan kebutuhannya untuk investasi sampai dengan 5 tahun. Oke. Ya. Nah, ini juga nih, mungkin sedikit penjelasan nih antara modal kerja dan investasi. Sahabat SRC ini itu tuh toko kelontong. Toko kelontong. Bagus, tapi toko kelontongnya itu dia sudah dibina oleh SRC dan di branding dengan sedemikian rupa sehingga toko kelontongnya itu kalau kita datang ke toko kelontong sudah SRC tersebut itu tuh pasti beda banget karena rapi gitu, dan saya sendiri ya kalau beli ke situ tuh seneng. Nah, ini kalau misalnya jangka waktu yang 5 tahun tadi, berarti kalau sahabat SRC mau renovasi sangat bisa. Itu bisa ya. Bisa. Renovasi untuk toko-toko SRC-nya mereka itu bisa ya. Dan saya dengar kan salah satu yang menjadi pembeda SRC ya dengan teman-teman yang lain dalam tanda kutip ya, itu kan salah satunya display ya. Iya, ya itu tadi. Berarti kan ada pembedanya display yang konvensional dengan yang sudah semi digital. Iya. Artinya kan harus ada beda dong. Nah, kami dari BRI siap mendampingi para sahabat. Luar biasa loh Mas Asep ini loh. Oke, terus apalagi nih kan di era pandemi ini kan ya kita tahu lah semua sama-sama. Tadinya itu mungkin pegawai nih di salah satu perusahaan, terus tiba-tiba ya ada efek pandemi, terus tiba-tiba mohon maaf nih ada yang kena PHK. Tapi jangan salah, PHK-nya itu ada pesangonnya, ya tapi nggak cukup gitu. Tapi dengan model ala kadarnya, akhirnya ada nih sahabat-sahabat SRC itu yang buka toko kelontong dengan bermitra dengan SRC. Tapi kan baru kemarin gitu kan, mungkin baru sebulan, mungkin baru 3 bulan. Nah itu gimana itu? Tenang, sesuai dengan yang tadi saya sampaikan ya, Permenko nomor 15 itu dikeluarkan di 2020 di bulan Agustus. Tadi ada clue-nya, KUR Sumi, KUR Super Mikro, memang kita berikan untuk para sahabat yang mengalami seperti case tadi. Jadi memang kalau melihat dari syarat pasar sasaran ya, kriteria kredit yang bisa diterima, itu usaha itu minimal 2 tahun. Iya, 2 tahun. Dan harus menghasilkan laba di tahun terakhir. Iya, betul. Dan untuk KUR pada umumnya itu harus memiliki usaha minimal 6 bulan. Oke, 6 bulan. Kalau yang tadi 1 bulan gimana? Bisa kita berikan dengan KUR Sumi. Jadi tapi dengan catatan, tentunya dengan backup dari SRC. Saya yakin kan sudah ada pelatihan, sudah ada edukasi terhadap bagaimana pentingnya menata keuangan, sehingga tidak menjadi isu apabila para sahabat yang membutuhkan modal sampai dengan plafon 10 juta bisa kita bantu. Oke, berarti ini ya ada tambahan value-nya gitu. Pasti. Ya. Jadi kita memprioritaskan juga sahabat-sahabat SRC ini untuk bisa mendapatkan pembiayaan dari BRI bernama KUR ini. Oke. Kemudian dari dokumen yang dibutuhkan itu gampang atau susah? Kalau saya boleh ilustrasikan seperti membalikan telapak tangan. Oh ya, jadi saking gampangnya nih. Saking gampangnya. Yang pertama, dokumen yang dibutuhkan berkaitan dengan identitas. KTP. Kartu keluarga. Surat nikah. Itu udah syarat pastilah. Kita mengurus apapun itu wajib ada. Jadi kalau untuk persyaratan kredit hanya membutuhkan itu, no problem dong. Gampang. Dan yang terakhir mungkin tambahannya surat keterangan usaha. Tapi surat keterangan usaha ini pun itu cukup simpel. Cukup dikeluarkan oleh RT, RW, ya mungkin kalau agak high class ya kelurahan lah. Oh iya. Tapi itu kan mudah juga. Gampang, itu gampang banget. Iya. Dan formatnya pun terserah dari masing-masing aparat desanya. Oke, gampang ya. Gampang banget. Oke. Nah, terus tadi kan KUR itu udah ada permennya, KUR itu ada peraturannya, harus ini, harus itu. Nah, dan disalurkan bukan hanya Bank BRI, gitu kan? Berarti kan ngapain BRI gitu? Bank lain juga ada kok, gitu kan? Kenapa sahabat SRC itu harus memilih BRI? Ya, ini sebetulnya pertanyaan yang sangat bagus banget ini. Jadi kalau melihat dari keunggulan dari BRI ya, ini saya promo sedikit. Oh iya, boleh. Kecap nomor 1 harus. Kecap nomor 1, rasanya jangan sampai lupa. Jadi kalau kaitan dengan KUR, kenapa BRI pilihannya? Pertama, plafonnya paling banyak. Jadi sampai dengan posisi 2020, tadi sudah ada clue-nya. 2020 ternyata nggak bisa kita laksanakan. Kenapa? Kuotanya habis. Iya, benar. Bukannya kita nggak mau,
tapi kuotanya habis. Dan kuota itu sampai di angka 138,5 triliun. Bayangkan kalau dibelikan kecap ya. Oh iya. Berapa botol itu? Itu yang pertama. Lalu yang kedua, penyerapan kita pun maksimal. Karena KUR ini kan memang sebagian kewajiban kita untuk menyalurkan di sisi UMKM. Penugasan ya? Penugasan. Jadi fungsinya bukan hanya di sisi bisnis saja, tapi value-nya untuk sosial juga ada. Jadi fasilitas yang kita berikan ada 3. Yang pertama kaitan dengan asuransi. Jadi asuransi kalau kita melihat usaha, saya yakin kan risiko pasti ada ya. Iya. Baik secara pribadi maupun terhadap usaha kita, bahkan tempat tinggal. Jadi kita ada penawaran yang pertama asuransi terhadap kecelakaan, itu dengan nama AMKKM, dan preminya sangat-sangat terjangkau, hanya Rp50.000 untuk person. Tapi kalau kita berpasangan, misalnya saya berpasangan dengan Mbak Rani ya, ngarep.com ya, ngarep ya, itu cukup dengan 90.000. Jadi didiskon. Oh, 50 kali 2 itu 90.000. Harusnya kan 100. Ya. Jadi 10.000-nya bisa buat beli channel. Oh iya, oke. Terus yang kedua, setahun. Murah banget. Murah banget. Padahal fasilitasnya banyak banget. Lalu yang kedua, asuransi berkaitan dengan usaha. Terhadap usahanya. Dan yang ketiga berkaitan dengan tempat tinggalnya, itu pun hanya 40 dan 50.000 per tahun juga. Oh, jadi semua serba 50.000. Semua serba 50.000. Murah banget sahabat SRC. Jadi bukan hanya yang jualan pakai mobil kolbak di pinggir jalan everything 50.000. Oh iya. Asuransi kita juga murah meriah dan banyak manfaatnya. Yang kedua, berkaitan dengan fasilitas di sisi savingnya. Jadi nggak adil kalau kami dari sisi perbankan hanya menawarkan pinjaman tanpa kelebihan di sisi saving. Dan saya yakin kemarin kelas sebelumnya sudah cerita juga ya. Dengan manfaat segala macamnya. Iya. Kita di sisi mikro itu mengeluarkan namanya Simpedes, simpanan pedesaan. Dan selain di sisi keamanan dan fasilitas yang beragam, kita juga memiliki ada namanya kesempatan untuk memiliki undian. Kan sekarang kalau misalnya kita bicara teman-teman yang sedang medsos ya, kan ada istilahnya giveaway. Giveaway itu kan ada kemungkinan dapat, ada kemungkinan enggak ya. Kalau kita direct gift, hadiah langsung. Siapapun yang ikut di Simpedes ini dengan minimal nominal 2,5 juta berhak mendapatkan direct gift. Bayangkan. Cuma Hadiah langsung loh sahabat SRC, bukan sahabat undian. Bukan hadiah undian. Bukan giveaway, bukan. Tapi hadiah undiannya ada juga kan? Ada juga. Dan itu dalam 1 tahun dilaksanakan 2 kali. Dan hadiahnya sampai dengan miliaran. Oh iya, saya sering lihat kok itu apa undian Simpedes. Panen hadiah Simpedes. Iya betul, panen hadiah Simpedes. Nah terus ada yang terakhir. Apa? Yang terakhir, pelayanan di sisi keluasan jaringan kita. Oh iya. Kalau overall dari Sabang sampai dengan Merauke, kita sudah memiliki jaringan 10.000 untuk unit layanannya, dan untuk e-channelnya sampai dengan 230.000, dan untuk agen drilling, agen laku pandainya sampai dengan 500.000. Artinya pelayanan di sisi perbankan bukan hanya di jam kerja saja. Contohnya misalnya ada kebutuhan di sisi Sabtu Minggu, tetap bisa kita layani, tidak ada kekurangan sepeser pun. Di agen drilling. Iya betul, di agen drilling. Jadi sahabat SRC banyak banget nih keunggulan KUR di Bank BRI ini. Jadi tunggu apa lagi? Ya kan? Tunggu apa lagi, karena KUR ini disampaikan tadi sama Mas Asep bahwa siapa cepat dia dapat. Ya Jangan kan? sampai terulang seperti 2020. Jangan sampai sahabat SRC akan kehabisan kuota, gitu kan? Nah, tunggu apa lagi? Nah, sahabat SRC, Bank BRI ini berkomitmen, Mas Asep, untuk terus melakukan pengembangan UMKM. Ya, salah satunya sahabat SRC ini kan mereka tuh kan UMKM banget kan. Nah, melalui penyaluran KUR untuk melakukan pengembangan usaha dari sahabat SRC semuanya. Jadi, segera kemana nih kita untuk melakukan pengajuan KUR ini? Ini pertanyaan yang paling sering. Jadi pada saat sudah tertarik pasti akan tanya. Jadi pada saat Bapak, Ibu, atau sahabat, atau teman-teman yang hadir semua dalam kesempatan sore ini membutuhkan informasi terkait dengan layanan KUR, cukup hubungi unit kerja terdekat kami. Yang banyak banget tadi. Just info ya, unit kerja kami tersebar sampai ke tingkat kecamatan. Bayangkan, tidak ada perbankan yang lain yang bisa melayani sampai tingkat kecamatan. Itu saya bayangin kok,
di dekatnya toko-toko sahabat SRC itu pasti ada Bank BRI. Pasti. Jadi istilahnya sudah tidak lagi menjadi rahasia umum, hubungan baik kita sudah terjalin sejak lama. Iya, betul. Pokoknya jangan sampai ketinggalan. Oke. Ya, nah Mas Asep, ini sekarang ini udah ada loh sahabat-sahabat SRC yang tersebar tadi itu. Jadi sahabat SRC itu banyak, 120.000. 120.000? Iya, sama kan kayak kita juga banyak kan ya cabangnya. Sedikit, ya? Iya, mereka tuh ada yang mengajukan pertanyaan nih kepada kita nih. Tapi semoga nggak susah ya. Nanti harus jadi PR juga jawabnya. Enggak susah-susah lah. Jadi ada pertanyaannya nih dari sahabat SRC. Coba ya kita lihat dulu, sudah ada yang ada. Oke. Dari Abang Fahmi. Selamat sore Abang Fahmi. Sore Bang Fahmi. Dari Bukit Tinggi. Bukit Tinggi ya. Bukit Tinggi kalau saya nggak terlalu tinggi sih, kayaknya nggak bisa setinggi Bang Fahmi. Oh iya. Oke, pertanyaannya dari Bang Fahmi ini, bagaimana cara kami SRC untuk mendapatkan fasilitas kredit usaha rakyat dari Bank BRI? Ya. Makanya tadi saya bilang kan, sudah ya kita simpen dulu nih. Gitu. Ya. Nanti banyak nih yang kita bisa kupas di sini. Ya. Gimana nih? Kalau ingin bertanya kaitan dengan caranya, tentunya sangat simpel ya. Seperti tadi kan, 120.000 dan kita tersebar sampai dengan 10.000 unit kerja. Dan kalau misalnya bicara marketing kita, marketing itu yang mencari potensi yang Bang Fahmi tanya, mantri. Itu sampai 28.000. Tentunya pada saat Bang Fahmi bertanya seperti ini, saya sudah langsung nih memberikan clue nih ke teman-teman di Bukit Tinggi. Jangan Bang Fahmi yang datang, marketing kita, mantri kita yang datang. Jadi caranya sebetulnya Bang Fahmi cukup mendatangi teman-teman yang ada di unit yang tingkat kecamatan tadi yang terdekat. Tapi kalaupun memang misalnya belum, silakan nanti bisa komunikasi dengan tim dari SRC dan biar kami yang datang ke tempat Bang Fahmi. Oh, luar biasa loh. Oke. Bisa tuh? Oh, sangat bisa. Bisa, iya. Kemudian ada lagi nggak pertanyaan berikutnya? Ada nih dari SRC Harum Semarang. Nah, kalau dilihat dari namanya kayaknya dari Semarang. Iya. Nggak mungkin dari Medan kan? Asep gitu ya. Iya. Benar. Nah, ini SRC Harum Semarang ini nama toko. Toko ya? Iya, mungkin nama toko. Jadi Harum Semarang gitu. Mungkin ada juga cabang di tempat lain, mungkin Harum Jogja gitu kan? Karena saking harumnya. Nah, pertanyaannya nih dari ibu atau bapak atau sahabat SRC Harum Semarang ini, itu bagaimana cara pengajuan kredit dengan bunga yang ringan untuk pengembangan usaha toko kelontong masa kini? Masa kini bukan masa lalu. Oke. Sebetulnya tadi sudah kita jelaskan di awal. Mungkin karena pertanyaannya kan setelah ini berjalan ya. Iya. Jadi yang sangat ringan tentunya pilihan pertama ada di KUR ya. Iya karena dong. Suku bunganya hanya 6%. Iya. Kalau dibandingkan dengan kredit komersial yang lain, rata-rata di angka 20-24%. 2 digit lah ya. 2 digit. Artinya 1% per bulan. Kalau 6%, kira-kira masih ada yang lebih murah nggak ya? Nggak ada sih. Iya. Saya kalau bisa ngajuin juga. Ya. Saya kalau Mbak Rani kan usahanya sudah bukan lagi UMKM, nggak bisa. Plafonnya harus di atas 500 juta berarti. Saya pelanggannya sahabat SRC. Oh gitu ya. Oke. Ya, jadi saya membantu sahabat SRC itu untuk lebih berkembang. Sip, harus dong. Jadi gimana tuh? Intinya kalau memang fasilitas kredit yang ringan, saya sih rekomen pertamanya ke KUR dulu. Ke KUR, ya. Tapi kalaupun misalnya KUR-nya tadi tidak bisa, kita ada fasilitas kredit yang lain yang namanya Kupedes. Ini sama sebetulnya, tapi hanya produknya lebih kepada plafon maksimal di angka 250 juta. Oh iya. Tapi memang pricingnya tetap ada di KUR lah untuk yang 6%-nya. Oke, jadi sahabat Harum Semarang, ajukan segera KUR. Oke, pertanyaan berikutnya. Oh, dari Semarang lagi. Waduh. Ini aktif loh SRC dari Semarang ini. Ini udah 50 pertanyaannya dari Semarang tuh. Luar biasa. Oke, coba ya pertanyaannya. Pertanyaannya ini seru juga. Kenapa pihak Bank BRI mau bekerja sama dengan SRC?
Ini Kenapa ini? saya agak curiga ini pertanyaan titipan ya. Kenapa Mungkin ini? endorse kayaknya, Kenapa ya. ini pertanyaannya kok ada pihak enggak ini dari SRC? Wah. Betul ya? Iya. Bukan dari tim manajemen SRC, bukan ya? Bukan. Kalau itu nanyanya ke saya langsung. Oh, gitu ya? Iya. Jadi kenapa ini pihak Bank BRI mau bekerja sama dengan SRC? Oke. Mungkin saya sedikit gitu ya, menerangkan tentang SRC ini ya, Mas Asep ya. Jadi SRC ini kan tadi ada 120.000 toko kelontong, itu UMKM gitu kan. Nah, kenapa kita mau kerjasama dengan SRC? Visinya itu dengan Bank BRI itu sejalan. Sama. Iya. Idem ya. Iya, sejalan. Jadi SRC Bank BRI itu kan memberi makna Indonesia. Nah, SRC ini juga hampir-hampir sama. Jadi membuat Indonesia lebih baik. Wow. Iya kan? Jadi sinergi dong kita. Sinergi, kita sejalan gitu. Tapi apalagi sih sebenarnya? Ya, jadi untungnya semalam saya dapat wangsit ya. Saya dapat wangsit. Kemungkinan pertanyaan ini sempat terlintas. Jadi sore ini saya dan Mbak Rani kita pakai kaos yang sama. Apa nih? Bisa di zoom, close sedikit. Di sini tulisannya sudah saatnya kembali ke rumah. Jadi kalau kita cerita flashback di 2020 ya, bagaimana target 138,5 triliun bisa kita capai, itu memang kita bekerja bukan hanya sistem canvassing ya, satu by satu, ininya bukan lagi door to door lah, tok-tok pintu lah, bukan ketok pintu, bukan lagi zamannya. Sehingga pada saat di 2021 kita diberikan challenge, tahun ini kita diberikan target 170 triliun. 170 triliun nih, kur doang itu? Kur doang. Oke, ya. Jadi kalau kita hanya mengikuti pola pekerjaan yang satu-satu seperti yang itu, kapan tercapainya? Oh iya. Sehingga saatnya kami harus pulang ke rumah. Apa rumahnya? Penguasaan kepada teman-teman yang memiliki ekosistem UMKM, komunitas. tapi ya. Contohnya ya sahabat SRC. kita ini, SRC. Karena bagi saya 120.000 itu bukan jumlah nominal yang kecil loh. Bayangkan kalau misalnya 120.000 itu bisa langsung kita kawinkan dengan para mantri yang 28.000 itu. 170 triliun itu mungkin habisnya pertengahan tahun ini, Mbak Rani. Nah, tidak harus akhir tahun. Iya, betul. Makanya sahabat SRC tunggu apa lagi, ya kan? Jangan sampai kehabisan. Siapa cepat dia dapat. Sip. Oke, mungkin ada lagi yang lain. Oh ya, ini ada dari Bunda. Aduh, saya jadi ingat orang di rumah nih. Iya. SRC Bunda dari Muara Bungo. Untung bukan Muara Bunda ya. Iya, Muara Bunda. Muara Ini Bungo itu di mana? Saya ingat ini 2 tahun yang lalu saya pernah bersahabat dengan teman-teman Wong Kito. Oh, Palembang. Ya, Jembatan Ampera ya. Cukup tengah 2 itu. Lemaknya. Iya. Aduh, saya nggak ngerti. Ngerti ya, roaming. Tapi saya bersyukur karena pertanyaannya bukan bahasa Palembang. Oke. Kan? Nanti ada title di sini lah kalau pertanyaan bahasa Palembang. Oh iya. Pertanyaannya tetap bahasa Indonesia. Bagaimana jika kita ingin mengajukan KUR tapi tidak punya sertifikat tanah atau agunan lainnya. Sedangkan kita benar-benar memerlukan pinjaman KUR tersebut. Apakah ada solusi lain? Pasti. Kita selalu memberikan solusi. Selalu ada jalan terhadap niat baik para sahabat. Jadi kalau pertanyaan tadi dari Bunda ya, jawabannya sebenarnya sudah sempat diberikan clue tadi di awal oleh Mbak Rani. Apa? KUR itu bisa diberikan dengan catatan apabila tanpa agunan ya, plafonnya maksimal di angka 50 juta. Dan itu sudah stated di Permenko nomor 15. Artinya secara ketentuan memang itu kewajiban kami di sisi perbankan untuk memberikan tanpa agunan. Oh iya. Jadi SRC Bunda ini ngajuin KUR nih 50 juta. Nanti kalau dengan 50 juta itu usahanya sudah berkembang ya kan? Nah, bisa naik kelas, nah bisa beli agunan, bisa kredit lagi di BRI. Dinaikkan lagi plafonnya. Jadi kalau bicara tadi kan plafon 50 juta. Karena kalau dari pengertian agunan itu sendiri, sebetulnya agunan itu ada 2, Mbak Rani. Yang pertama agunan pokok, yang kedua agunan tambahan. Jadi sebetulnya pada saat Bunda sudah memiliki usaha yang cukup, produktif dan layak,
itu sudah jadi agunan pokoknya. Ya, itu selalu. Jadi sudah terjawab sebetulnya. Sebenarnya usaha itulah agunan pokok kan. Pokoknya. Nah, ya ini yang dimaksudkan agunan tambahan. Ya. Oke, jadi tidak perlu lagi. Jadi selesai ya. Case SRC Bunda ya, solusinya ada ya gitu kan. Ada. Oke. Pertanyaan berikutnya, udah banyak banget ini, bisa sampai besok pagi loh kita. Iya, ini jam terbang kita mesti tambah ini kayaknya. Kemudian pertanyaan berikutnya dari SRC Isti, yang punya ini namanya Bu Isti kan ya, dari Kediri. Bagus juga nih pertanyaannya. Apakah memungkinkan satu unit rumah atau tanah yang sama digunakan untuk pengajuan kredit untuk 2 nama? Karena saya pribadi mengelola toko kelontong dan suami saya mengelola bengkel. Gimana tuh Mas Asep? Sebetulnya saya pada saat tadi Mbak Rani menyebutkan SRC Isti, ini agak takut saya. Kenapa? Karena istri. Atau ikatan suami takut istri gitu. Tapi bukan itu. Ini nama ya. Oke. Ya, karena kalau bicaranya pertanyaan yang tadi, tentunya kita kembali kepada surat pengakuan hutang pada saat kita buat di awal. Jadi di situ tercantum bahwa kewajiban antara peminjam, baik hubungan suami istri ya, contohnya suami yang pinjam atau istri yang pinjam, itu terikat secara afdeling. Itu bahasa Belanda sih ya. Istri utang, suami ikut. Betul. Suami utang, istri juga ikut. Iya. Dan yang lucunya apa? Hutangnya istri, suami yang bayar. Itu biasanya gitu ya. Oh iya, betul. Iya. Hutangnya istri, nggak mau suami saya. yang bayar. Hutangnya suami yang bayar. Iya, betul. Gajinya suami, istri. Iya. Jadi kesimpulannya pada saat kita bicara pertanyaan yang tadi, tentunya nanti disesuaikan saja. Contoh misalnya gini, Bu Istri sudah memiliki fasilitas 20 juta. Oke. Ternyata itu berasal dari sumbernya toko kelontongan. Iya. Pada saat ini di top up menjadi 30 juta dan usaha yang menjadi backbone-nya itu dari usaha suaminya, silakan. Boleh. Jadi tetap namanya satu, Bu Tetap Isti. namanya atas nama Bu Isti saja, tidak perlu diganti menjadi 2. Gitu. Oke. Jadi fasilitasnya satu, tapi untuk berdua. Ya, bukan kemudian fasilitasnya sendiri-sendiri ya. Jadi kan kita sudah rumah tangga. Iya, jangan sendiri-sendiri Bu. Lebih baik berdua kan ya? Iya, lebih aman ya. Apalagi musim hujan ya. Betul. Oke. Nah, Mas Asep, ini sebenarnya tadi saya bilang kan pertanyaannya tuh ada 2000. Tapi karena waktu kita terbatas, jadi ya sudahlah, kayaknya kita akan segera berpisah nih dengan sahabat SRC. Nah, tapi saya sebelumnya mau mengingatkan juga ke sahabat SRC yang sudah pernah bergabung dengan kelas online SRC dengan saya juga waktu itu, bahwa saat ini tuh BRI bekerja sama dengan SRC untuk pembukaan rekening Britama bagi sahabat SRC yang belum memiliki rekening tabungan atau yang ingin menambah rekening tabungan. Nah, dengan membuka rekening Britama, sahabat SRC tidak perlu repot-repot nih harus datang ke bank. Cukup hubungi SRC Coach masing-masing dan mengisi data dengan lengkap. Dan nanti sahabat SRC juga berkesempatan untuk mengikuti misi kelas online dari Britama dari SRC tersebut. Nah, ada satu lagi nih, sahabat SRC juga jangan kemana-mana dulu karena saya tadi dengar setelah kita ini nanti akan ada kuis dengan hadiah menarik. Wow, kuis? Iya, kuis tentang KUR juga. Wow. Ya, jadi yang menyimak akan beruntung. Pasti dapat hadiahnya. Nah, silahkan waktu kita akan kembalikan ke Mbak Mustika. Selamat sore sahabat SRC, sampai ketemu lagi di kelas online berikutnya. Kami tunggu usulan kur-kurnya. Oke, selamat sore. Sore. Ya, sahabat SRC, luar biasa banget. Tadi kita udah dengerin penjelasan dari BRI terkait dengan program KUR yang diadakan oleh Bank BRI. Mudah sekali bukan? Jadi sahabat SRC bisa langsung aja ikut program KUR dari BRI.
Sebelum acara berakhir, ada yang mau berbagi pesan lagi nih, yaitu Direktur PT SRC Indonesia 9, Ibu Rima Tanago. Nah pastinya pesan dari Ibu Rima ini bakal bikin sahabat SRC makin semangat menyebarkan dekat berdampak. Toko kelontong dekat rumah beri dampak untuk semua. Yuk sama-sama kita simak pesan dari Ibu Rima Tanago. Halo sahabat-sahabat SRC dari seluruh Indonesia. Izinkan saya berkenalan dulu. Beli air mineral SRC harga bersahabat. Sekalian isi pulsa dengan pojok bayar jadi hemat. Perkenalkan, nama saya Rima, sahabat-sahabat SRC, dekat berdampak bersama SRC. Sahabat SRC, menarik sekali ya pemaparan dari narasumber kelas online kali ini. Semoga melalui kelas online hari ini, sahabat SRC mendapatkan gambaran yang lebih baik mengenai perkembangan digitalisasi dengan Ayo SRC dan juga pengembangan usaha melalui program KUR. Hal ini tentunya penting sekali agar bisnis sahabat SRC bisa selalu bertahan dan terus berkembang di segala situasi dan kondisi. Untuk itu, tidak bosan-bosannya saya mengajak sahabat SRC untuk tetap semangat, beradaptasi dengan perubahan, dan ambil setiap peluang yang ada. Demi kemajuan SRC dan juga pertumbuhan perekonomian Indonesia. Terima kasih sahabat SRC, dan sampai jumpa di kelas online berikutnya. Terima kasih Ibu Rima Tanago. Dengan pesan singkat dari Ibu Rima tadi, maka acara kelas online SRC edisi kelima ini telah selesai. Terima kasih kami ucapkan sekali lagi kepada Aqua, BRI, dan Pojok Bayar yang sudah mendukung acara kelas online SRC episode kelima ini. Semoga kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi dan terus berkembang bersama. Karena bersama kita kuat, bersama kita hebat, bersama SRC dekat berdampak. Sampai jumpa di kelas online berikutnya.